wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar. Oke. Nah, ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas tolong dibaca. Siap, Brak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu dan beri kami pemahaman yang sempurna, dan jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Ya. Biasa nih. Untuk hari ini Ibu akan tuliskan dulu sebuah doa. Nah, baik anak-anak semua, kita mulai pembelajaran kita ini mengenai berpikir komputasional dan literasi digital. Berarti mengajak kita semua, ya, khususnya para siswa, untuk berpikir komputasional atau computational thinking. Ya, apa itu berpikir komputasional? Nah, ini yang akan kita pelajari. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, setelah siswa mengikuti pembelajaran mengenai computational thinking dan literasi digital, maka siswa diharapkan mampu memahami konsep berpikir komputasional, dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. Ya. Selanjutnya, mengidentifikasi masalah dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan berpikir komputasional. Menerapkan dekomposisi untuk memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah ditangani. Ya. Selanjutnya, menggunakan pola dan abstraksi untuk menemukan kesamaan dan fokus pada hal yang penting. Ya. Terus, menyusun algoritma sederhana dalam bentuk langkah-langkah logis atau diagram alur. Nah, terus mengimplementasikan algoritma sederhana dalam bentuk program sederhana, mengimplementasikan algoritma dalam bentuk program sederhana menggunakan alat visual yang nantinya yang akan kita gunakan adalah blockchain, ya, blockchain. Nah, ini nanti akan kita implementasikan. Siswa akan mengimplementasikan penggunaan program sederhana melalui aplikasi blockchain, ya, yang mana salah satu aplikasi itu bertujuan untuk memberikan berpikir computational thinking bagi siswa semua. Bagaimana pengenalan polanya, abstraksinya, dekomposisinya, dan algoritmanya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita untuk hari ini mengenai berpikir computational thinking atau computational thinking dan literasi digital. Sekarang sebelum Ananda memahami ini semua, Ibu bertanya dulu. Jika selesai jam pembelajaran, ya, jam istirahat, habis itu Ananda gunakan untuk kemana? Untuk apa jam istirahatnya? Untuk kantin. Kantin. Oke. Tujuan Anda di kantin itu ngapain gitu? Berbelanja. Apa yang terjadi di kantin itu? Ramai. Kenapa ramai? Banyak orang yang makan. Ya, karena jadwal Istirahat. istirahat, ya. Nah, kira-kira solusi yang Ananda temukan permasalahan seperti itu, apa langkah-langkah yang harus Ananda lakukan untuk mengatasi diri Anda sendiri supaya Anda terhindar dari ketidak efektif waktu sarapan di kantin, waktu belanja di kantin. Ya, apa solusinya yang bisa Ananda berikan? Oke, Ananda. Buat barisan rapi. Buat satu barisan rapi. Berarti apa? Sistem antrian ya. Oke, bisa juga, bagus ya. Aplaus dulu. Nah, ada lagi. Apa lagi? Harus membeli satu makanan. Nah, harus membeli satu makanan untuk menghindari antrian. Oke. Kalau kamu sebelum belanja, apa yang harus disiapkan?
Mulai dari Ananda bangun tidur sampai Ananda datang ke sekolah yang kita ini, itu butuh ada proses dan tahapannya. Nah, inilah kita belajar computational thinking, cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis, membantu berpikir seperti seorang programmer. Ya, nah, ini computational thinking digunakan untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Oke ya. Nah, ini baik itu digunakan dalam pembelajaran coding, sains, matematika, dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang berpikir secara komputasional. Ada algoritmanya juga, ya, tahapan-tahapan. Ada pengelompokan sebelum kita seperti contoh. Hal yang paling penting di dalam computational thinking ada dekomposisi. Nah, dekomposisi memecah masalah besar menjadi kecil. Selanjutnya ada pengenalan Pola. Apa itu pengenalan pola? Mencari masalah. Oke, selanjutnya atraksi. Apa atraksi? Fokus pada hal yang penting, buang tidak ada Ada dekomposisi, memecah masalah besar menjadi kecil. Pengenalan pola, mencari kesamaan dalam masalah. Abstraksi, fokus pada hal penting, buang detail yang tidak perlu. Nah, ini 3 komponen berpikir komputasional, ya. Nah, contohnya ini contoh berpikir di dalam kehidupan Ananda sehari-hari. Nah, misalkan ibu bertanya, bagaimana tahapan Ananda? Apa yang Ananda kerjakan mulai dari awal Ananda bangun tidur sampai Ananda berada di sekolah kita ini? Ada cerita ya, ada langkah dan ada tahapan, ya kan? Kan tidak begitu instan Ananda langsung ke sini, ya. Oke. Ini contoh berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya menyusun resep masakan, ya, membagi tugas kelompok, dekomposisinya, menyusun jadwal pelajaran, abstraksi, mencari pola soal matematika, pengenalan pola, ya, abstraksi, dekomposisi, pengenalan algoritma. Ini yang komputasional. Proyek kita itu membuat algoritma dengan blockline, ya. Apa itu blockline? Blockline ini untuk membuat program sederhana, ya, sederhana. Membuat karakter bergerak maju, menambahkan kondisi, ya, menggunakan perulangan. Apa tujuan dari pembuatan algoritma dengan blockline? Siswa memahami logika algoritma tanpa harus mengetik kode, ya, tanpa harus mengetik kode. Nah, sebelum kita praktekkan pembuatan blockline, ibu paparkan dulu pengenalan blockline. Nah, ini pengenalan blockline programming, ya. Oke. Tujuan penggunaan blockline, coba dibaca sama-sama tujuan. 1. Memahami konsep dasar blockchain programming. 2. Mengenal cara menggunakan blockchain untuk membuat program. 3. Mengenal cara menggunakan blockchain untuk membuat kecerdasan artifisial. Oke, ini tujuan kita untuk proyek penggunaan blockchain. Nah, ini tampilan menu yang ada di blockchain. Apa itu blockchain? Ya. Nah, apa itu blockchain yang akan kita implementasikan sebagai proyek kita nanti? Blockchain adalah bahasa pemrograman visual yang dikembangkan oleh Google, ya. Blockchain menggunakan antarmuka berbasis blok yang menyerupai potongan puzzle, ya. Oke ya. Oke. Setiap blok mewakili satu perintah dalam program. Siswa dapat membuat program dengan menyeret dan menyusun blok-blok ini tanpa menulis kode teks. Nah, ini coba perhatikan yang di samping tampilannya. Kita tanpa menulis kode sebagai itu yang membedakan kalau kita yang bikin program tentu agak rumit ya dibandingkan kita hanya sebagai user untuk menyeret kode-kode dan blok di dalam aplikasi blockchain ini, ya. Nah, ini tanpa kita menggunakan bahasa pemrograman lagi, ya. Sekarang coba Ananda masuk ke fitur blockchain, ya. Oke. Buka Google Chrome-nya, buka Google Chrome, ketik blockchain. Oke. Terus
games. Nah, silakan bekerja Anda ya. Nah, kamu scroll apa yang ada di aplikasi Progress, kamu implementasikan sesuai dengan teori yang sudah kita pelajari. Yuk, selamat bekerja. Oke, harus semangat. Cepat. Pas. Siap level berikut? Siap. Dan apa? Jadi, ayo anak-anak semua, kita ice breaking dulu. Ayo, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke. Gampang, mudah, rumit? Gampang. Ada yang gampang, ada yang baru bilang agak ini ya, agak susah dikit, ya beragam ya. Nah, anak-anak semua, yuk anak-anak semua, sekarang kita kan anak-anak sudah mencoba ya, sudah mencoba aplikasi blog lainnya ya, untuk lebih memantapkan pemahaman Anda mengenai computational thinking. Yuk kita mulai mengerjakan soal berupa permainan game dalam bentuk game ya. Nah, di sini Ibu presentan game pengenalan pola. Nah, nanti Ananda boleh, siapa yang maju boleh ya berebutan nanti mengenai game pengenalan pola yang akan menguatkan pemahaman Ananda mengenai computational thinking. Yuk pengenalan pola berpikir komputasional. Pilih jawaban yang paling tepat. Setiap jawaban benar akan mendapat poin 5. Soal akan muncul secara acak. Lihat penjelasan setelah menjawab. Nah, oke. Siapa yang berani duluan? Tunggu. Andi menggambar bintang dengan pola 1 bintang, 3 bintang, 5 bintang, 7 bintang. Berapa bintang selanjutnya? Oke, ayo. Oke. Coba dicek, betul? Benar, hebat sekali. Oke. Lanjut soal berikut. Siapa lagi?
Oke, yuk. Makanan pola kita masih mengenal permainan pola. Oke, warna pelangi, merah, jingga, kuning, hijau, biru, merah. Oke, coba dicek ungu. Benar. Oke. Kesalahan pengenalan apa? Kuis dekomposisi. Nah, kita berkuis pengenalan pola dekomposisi. Ayo Ananda, siapa yang berani tangan ini? Kuis dekomposisi. Ayo mulai bermain. Ayo. Oke, dekomposisi. Pengenalan pola pengenalan dekomposisi. Yuk. Dari tantangan kuis. Oke, benar. Kamu memahami konsep dekomposisi dengan baik. Oke. Nah, ini kuis abstraksi. Selamat datang. Ayo, siapa yang mau menantang untuk kuis pengenalan abstraksi? Kamu membuat daftar tugas harian, apa yang perlu ditulis? Oke. Nama, tugas, deadline, dan status penyelesaian. Oke. Coba dicek. Benar? Benar? Oke. Ya. Bagaimana permainan game ini? Ya. Sudah paham? Pengenalan, pola, kemudian abstraksi, terus dekomposisi dan algoritma. Nah, kesemuanya itu adalah pemahaman materi pembelajaran kita hari ini mengenai computational thinking atau berpikir komputasional. Dengan banyaknya implementasi, tadi sudah diimplementasikan aplikasi Blockly, sudah Ananda coba semuanya, sudah Ananda merasakan kebahagiaan, sudah menjawab kuis, games, berupa tahapan-tahapan berpikir komputasional. Nah, sekarang saatnya kita mengambil kesimpulan terhadap materi kita hari ini. Oke, berdiri kelompok mana? Mewakili. Dalam berpikir komputasional ada komposisi, pengenalan pola, dan algoritma membantu menyusun solusi. Dan algoritma membantu menyusun solusi. Oke. Ada lagi Ananda yang akan menyimpulkan, menambahkan kesimpulan ini? Oke, yuk. Mewakili kelompoknya. Oke. Kita dapat menerapkan dalam dunia nyata dengan menyusun jadwal, riset, membagi tugas, menyelesaikan soal, dan solusi kreatif. Oke. Ada lagi Ananda mewakili untuk penyempurnaan. Aplikasi Blockly ketika kita memainkannya sangat menyenangkan dan seru. Lalu kita bisa menyusun blok perintah, sangat drag dan drop tanpa hafal sintaks. Nah, Aplikasi Blockly sangat menyenangkan dan seru dimainkan. oke. Ananda semua dengan berpikir komputasional ini atau computational thinking akan membuat kita semakin mengasah logika kita, ya, sehingga permasalahan yang kompleks bisa kita cari solusinya, baik dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam pengerjaan sebuah program tadi, sebuah aplikasi yang salah satunya yang sudah Ananda implementasikan adalah Blockly. Nah, Ananda semua, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk kedepannya, untuk pertemuan berikut mungkin akan kita pelajari aplikasi yang lain seperti TikTok dan lainnya yang akan kita coba untuk mengasah kemampuan computational thinking. Nah, demikian pembelajaran kita. Terima kasih. Alhamdulillah, dengan ucapan rasa syukur Ibu untuk hari ini dan apresiasi untuk siswa Ibu semuanya. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.